Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Profesor Risotri, Wayasir Liamri, Wahudata Medisan Yakoukoli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah ya teman-teman semuanya. Selamat datang di talkshow keempat hari ini di episode topiknya hari ini adalah tentang kuliah, kerja, dan tinggal di Amerika gitu ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali join di talkshow belajar bareng Lisa. Jadi teman-teman, ini adalah wadah kita belajar bersama ya. Kita akan bahas berbagai topik yang menarik. Teman-teman boleh juga usul topik apa yang sekiranya perlu kita bahas dan kita pelajarin bersama. Nah, alhamdulillahnya pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari ya, Mas Nata ya. Waktu US, alhamdulillah kita kedatangan Dr. Natarianto Indrawan yang saat ini berdomisili di Amerika, dan alhamdulillahnya Mas Nata berkenan untuk sharing kepada kita semua teman-teman seputar pengalaman Mas Nata kuliah dan kerja juga tinggal di Amerika. Saya mau sapa Mas Nata dulu. Assalamualaikum Mas Nata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa. Sehat ya Mas Nata ya? Sepertinya ada kendala jaringan ya di tempat teman-teman ini enggak? Nge-freeze enggak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru sempat nge-freeze, ini suaranya sempat hilang. Saya jelas, dengar Mbak Lisa jelas. Oh, alhamdulillah. Oke ya. Terima kasih banyak Mas Nata sudah berkenan untuk sharing ya kepada teman-teman yang hadir dan mungkin nanti yang menyimak rekaman ini. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini, teman-teman. Dr. Natarianto Indrawan adalah peneliti dan praktisi di bidang energi ya, dan saat ini berdomisili di Amerika. Mas Nata merupakan alumni dari Oklahoma State University, merupakan inisiator dari komunitas I Like Energy Business. Ini adalah salah satu subunit ya dari komunitas teman-teman I Like dari Awardee LPDP, dan merupakan co-founder dari Rumah Publikasi.org. Masya Allah ya, jadi aktif sekali. Ini sekilas profil dari Mas Nata. Nah, mungkin mengawali talkshow pada pagi hari ini, saya pengen tanya ke Mas Nata ya, kenapa di antara banyak negara gitu ya Mas Nata akhirnya memutuskan untuk kuliah dan sampai saat ini masih tinggal di Amerika gitu. Kenapa sih Amerika, Mas Nata? Pertama, saya dari SMA ya mungkin ya. Dari SMA itu sudah banyak dapat informasi dari, kalau nggak salah, Aminef ya, selalu kirimkan informasi teman-teman yang punya kesempatan kuliah di S2 ataupun S3 di Amerika, bahkan S1. Jadi niat itu sudah lama sebetulnya dari sejak SMA. Tapi kemudian pada kenyataannya kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk datang studi di Amerika pada waktu-waktu itu ya, tahun-tahun 2000 atau 90 akhir begitu, itu masih sedikit sekali, masih jarang. Sebenarnya tidak hanya Amerika sih, sebetulnya punya juga keinginan waktu itu seperti negara-negara di Eropa, di UK atau di Jerman gitu ya. Tapi ya mungkin yang paling penting di sini jalur rezekinya masih di sini. Ya, bukan di Eropa ataupun bukan di di tempat lain. Saya S2-nya di Korea Selatan malah. Jadi sempat transit dulu di Korea Selatan untuk selesaikan program studi master. Mungkin ya untuk teman-teman, saya pikir kalau ada rencana mesti ada jalan ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali peluang, kesempatan dari berbagai jalur, baik dari dalam negeri maupun dari luar ya. Yang nanti mungkin kita akan kupas lebih detailnya di sesi berikutnya. Jadi memang udah dari lama gitu ya Mas Nata ya, dari sebelum kuliah udah emang pengen ya, maksudnya personal pengen ke Amerika gitu, studi di sana. Nah,
akhirnya Mas Nata studi di US ini dengan beasiswa LPDP berarti ya Mas Nata ya? Ya, betul. Nah, mungkin selain LPDP sebenarnya ada peluang beasiswa apa aja sih Mas Nata kalau di US itu, kalau studi di sana? Mungkin teman-teman lebih familiar dari jalur Aminef seperti Fulbright. Ya. Hmm. Fulbright itu termasuk banyak sekali mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Amerika dari jalur Fulbright. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari jalur LPDP. Ya. Saya kurang tahu komposisinya, tapi pada tahun 2017-2016 saat saya masih kuliah dulu masih lebih banyak Fulbright. Namun yang belum banyak diketahui sebetulnya kesempatan paling besar itu dari Amerikanya sendiri. Dari perguruan tinggi di Amerika Serikat itu mereka menawarkan program disebut Research Assistantship. Ya, Research Assistantship itu maksudnya kita saat diterima menjadi mahasiswa di tempat itu melalui jalur Research Assistantship, kita dibebaskan dari biaya kuliah dan diberikan uang saku untuk bisa survive gitu ya. Yang jumlahnya cukup untuk satu orang itu sangat mungkin cukup lebih gitu ya. Bahkan ada yang mungkin berani nekat bawa keluarga. Nah, kesempatan untuk RA ini, Research Assistantship, kita sebutnya RA, itu banyak dimanfaatkan sejak tahun-tahun era-era 80-90 itu dari teman-teman kita dari India, Pakistan. Karena mereka lebih dulu dapat informasi. Sementara dari kita masih sangat bergantung kepada beasiswa yang jumlahnya terbatas. Seperti Fulbright terbatas, LPDP juga terbatas. Tapi yang hampir sangat luar biasa jumlahnya melimpah itu dari jalur Research Assistantship tadi. Caranya mungkin lebih sederhana dan lebih mudah untuk kita bisa diterima. Kalau di jalur Fulbright atau LPDP itu proses seleksinya bertahap-tahap kan. Dari seleksi dokumen, dari seleksi kompetensi segala macam, TOEFL segala macam. Tapi kalau dari jalur RE, ini kita cukup menghubungi dosen bidang studi yang kita minati. Nah, disitulah kita menjual profil kita, background kita. Ya. Jadi kemampuan mengasah CV, kemampuan publikasi ilmiah, itu langsung dinilai oleh dosen yang bersangkutan. Kalau ini ada kecocokan, nanti beliau langsung panggil kita, langsung datang ke sini. Nah, mungkin itu yang kita belum banyak tahu di dalam negeri. Nah, sekali lagi banyak teman-teman India, Pakistan, negara-negara dari ya khususnya ya India, Pakistan itu yang banyak sekali studi di termasuk Cina ya. Yang sudah menikmati ini sejak udah beberapa dekade, udah beberapa dekade. Sudah susah ngitungnya. Dari tahun 90-an mereka student-student datang ke Amerika itu dengan jalur RE ini. Menarik ya. Jadi dari kampusnya berarti apply-nya bukan dari kita kampusnya tapi ke dosen yang bersangkutan gitu ya, Mas Betul, Nata ya, langsung. emailnya. Ya, kita kontak langsung dosen yang bersangkutan. Berarti itu rata-rata untuk postgrad ya, Mas Nata? Maksudnya untuk jenjang S2, S3 atau juga terbuka untuk S1 juga? S2, S3. S2, S3. Oke. Ya, terlebih sekarang di Amerika sudah banyak orang Indonesia yang sudah jadi dosen. Sudah banyak orang teman-teman kita yang sudah di jalur akademisi ya. Nah, itu bisa langsung dikontak. Mereka akan lebih mudah untuk bisa teman-teman punya kesempatan diterima. Jadi the power of orang dalam ya, jaring informasi dari pihak internal itu bisa bermanfaat juga ya berarti kalau misalkan pas ada kesempatan gitu. Betul, ya betul, ya. Itu Betul kalau sekali. sistem kayak begitu berarti apakah terbukanya karena skemanya research assistantship berarti terbuka untuk yang science aja atau juga untuk yang kayak social science gitu, Mas Nata? Untuk yang STEM, kategori STEM itu dari jalur Research Assistantship atau RE. Untuk yang jalur non STEM ya seperti sosial, seperti bahasa ya, itu dari jalur Teaching Assistantship. Oh, teaching assistantship. Ya. Tapi mekanismenya kurang lebih sama.
Jadi kita menghubungi langsung dosen yang bersangkutan. Kalau mereka menilai kemampuan kita cocok, kemudian background akademisnya bagus, terlebih kalau kita sudah memiliki publikasi ilmiah, itu yang dilihat. Ya, itu akan lebih mudah untuk bisa langsung diterima tanpa seleksi. Oh, Masya Allah, iya iya. Dulu Mas Nata yang kan sempat setelah lulus terus sempat postdoc juga ya Mas Nata ya? Itu skemanya pakai yang itu, pakai yang research assistantship Ya, itu? untuk waktu saya di program doktor itu ada kesempatan untuk melakukan rekomendasi kepada supervisor untuk menarik student dari Indonesia karena supervisor saya menilai kinerja saya bagus gitu ya. Jadi saya diminta untuk cari pengganti. Nah, akhirnya saya sempat mungkin distribusikan di email milisnya LPDP untuk siapa yang berminat, silakan kontak saya langsung begitu. Nah, kalau nggak salah waktu itu ada lebih dari berapa puluh orang yang masuk kontak langsung menyertai CV. Dalam prosesnya terpilihlah 1 orang. Ya, itu sudah berapa bulan, akhirnya terpilih 1 orang dan sudah diterima masuk, sudah masuk di website departemen gitu loh, dari jalur RE ini. Nah, sayangnya tiba-tiba beliau mengundurkan diri. Ya, jadi tidak jadi. Akhirnya waktu itu sempat advisor saya cukup shock juga karena kita sudah proses screening dari banyak orang, dari proses administrasi masuk, tiba-tiba mengundurkan diri. Karena personal ini. Personal ya, karena Reason, personalism lah ya. Jadi kan seperti itu, sebetulnya kesempatan seperti itu cukup banyak. Jadi tidak perlu kita menjadi dosen untuk dapat memberikan rekomendasi. Ketika kita menjadi mahasiswa pun kalau kita kinerjanya baik, kita bisa memberikan rekomendasi. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, untuk yang postdoc tadi, kalau teman-teman sudah diterima di program S2 atau S3, khususnya S3 di Amerika Serikat, teman-teman punya kesempatan untuk postdoc. Nah, untuk postdoc sendiri banyak sekali jalurnya, banyak. Itu mulai dari meneruskan di tempat sebelumnya, di tempat kuliah, atau bisa mencari pengalaman di tempat lain, di kampus lain, atau di institusi penelitian yang lain. Nah, untuk case saya waktu itu sebetulnya saya tidak mencari, tetapi karena saya melihat ada satu dari banyak fasilitas di Amerika Serikat yang di bawah Departemen Energi yang memiliki kurang lebih mengerjakan serupa begitu ya. Kemudian saya coba kontak, direspon. Nah, diresponnya itu PI-nya ini adalah Principal Investigator, tim leading dari facility tersebut yang datang ke saya, lihat langsung ke tempat saya. Itu dia nyetir kurang lebih 19 jam untuk sampai dan bertemu langsung di fasilitas riset di Oklahoma State gitu ya. Nah, waktu itu beliau menawarkan, kamu mau nggak, katanya, kalau selesai studi atau sebelum studi mau jalan-jalan dulu ke tempat kita. Kebetulan kita juga punya riset di kurang lebih bidang yang sama. Akhirnya waktu itu 6 bulan sebelum saya lulus, saya punya kesempatan untuk melihat fasilitas tersebut dengan didukung oleh supervisor saya waktu itu. Kemudian itu menjadi chapter terakhir di disertasi. Karena saya sempat mengerjakan ngambil data selama 2 bulan di sana. Nah, jadi sebelum lulus sudah ada tawaran ya. dikasih mejanya. Jadi waktu sudah ada tempat untuk meneruskan penelitian di sana. Kira-kira itu, Mbak. Jadi memang pada intinya kalau kita itu mengerjakan yang terbaik gitu ya Mas Nata, ya, kesempatan itu justru tawaran itu datang gitu ya. Jadi memang perlu riset, activity, melakukan penelitiannya, activity-nya tuh memang
dengan sebaik mungkin gitu ya, dan tanpa mencari pun malah ditawarin gitu ya ternyata, Masya Allah. Nah, Nah betul, waktu betul. itu Mm, dan nah ini Mas, menjadi salah satu alasan mm-mm. yang waktu itu saya kemukakan di LPDP di depan ya, dengan surat yang diberikan oleh pembimbing saya yang menyatakan bahwa saya belum dapat kembali ke Indonesia karena harus melanjutkan riset ini agar Oh, tuntas. I see. Ya, Iya, iya. jadi surat itu kita kirimkan Mm-mm. bukan dari saya tapi dari pembimbing kepada pimpinan LPDP untuk memberikan tenggat waktu supaya dapat menyelesaikan riset ini. Nah, Oh, mm-mm. itu kemudian dari sejak itu kita open ke teman-teman sebetulnya dari berbagai webinar yang kita adakan melalui rumah publikasi maupun dari webinar yang diadakan sebagai guest lecture baik dari beberapa perguruan tinggi di dalam negeri yang pernah mungkin barangkali menginvite saya sebagai guest lecture. Kita sampaikan siapa saja teman-teman yang punya keinginan untuk melakukan riset ataupun studi di Amerika Serikat. Nah, kita bagi tipsnya. Dan saya sendiri di sini masih termasuk belum pernah ketemu orang Indonesia di Departemen Energi secara langsung ya. Jadi saya berharap nanti teman-teman yang ada punya passion di bidang riset di bidang energi maupun ingin meniti karir di bidang energi nanti bisa kontak. Nah, Masya Allah. kita kasih tipsnya. Masya Allah. Oke, berarti izin dari LPDP itu dari surat tawaran tersebut gitu ya Mas Nata. Saya tadinya mau nanya, iya soalnya dia kalau kita kan kontraknya di LPDP kan kalau setelah selesai studi mesti pulang gitu ya ke Indonesia ya. Betul. Berarti tadi dari surat tersebut akhirnya dikasih izin tertulis berarti Mas Nata ya dari LPDP-nya. Ya, jadi itu adalah korespondensi dari institusi tempat saya studi dari Oklahoma State University ke pihak LPDP. Kemudian itu pun kita informasi yang tempat riset ataupun karir saya saat ini pun kita sampaikan selalu ke teman-teman di dalam negeri. Karena kita tidak ingin putus komunikasi ya. Jadi kesempatan ini langka, jarang sekali di mana kita bisa punya akses seluruh bidang energi dan pengembangannya di Amerika Serikat. Dan saya pribadi tidak ingin itu terputus gitu ya. Kalaupun saya sudah waktunya kembali, harus ada orang Indonesia yang bisa meneruskan ini di sini. Yang melanjutkan ya, Masya Allah. Baik. Nah, terkait sama peluang kerja ya Mas Nata, ini kan kita tadi Mas Nata setelah postdoc gitu ya, terus sekarang di Departemen Energi di Amerika berarti ya Mas Nata ya. Nah itu melanjutkan berarti dari yang tawaran postdoc sebelumnya atau akhirnya Mas Nata mesti ngikutin seleksi aplikasi daftar kerja dan segala macam atau melanjutkan tawaran yang sudah ada tadi? Untuk siapa saja yang punya kesempatan melakukan postdoc di Departemen Energi ataupun departemen yang sifatnya hubungannya dengan pemerintah federal Amerika Serikat, seperti Departemen Transportasi ataupun apa saja departemen macam-macam ya departemennya. Kalau kita kementerian barangkali, hampir tidak ada proses seleksi untuk bisa masuk ke jenjang karir. Selama kita menunjukkan performa yang baik, integriti yang baik, ya jujur, mereka bisa menilai kok. Mereka bisa lihat kita, dan nanti proses itu dengan otomatis akan datang offer itu kepada kita sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi nggak perlu nge-apply lagi juga waktu kerja ternyata ya. Nggak perlu. Masya Ya. Allah. Iya, iya, iya. Berarti memang good ini ya. Credential tuh sangat meter sekali ya. Kalau kita memang track record-nya bagus, akan dapat offer itu gitu ya. Orang bisa menilai kinerja kita. Itu berarti posisinya beda dengan teman-teman yang mungkin dari luar ingin berkarir di dalam Departemen Energi. Nah, mereka kena proses screening lama ya. Mereka punya ada jalurnya sangat kompetitif dan sangat memakan waktu dan biaya juga karena harus datang juga interview segala macam. Kalau kita memang sudah di sana, gitu. Jadi prinsip mereka ngapain kita ngambil orang luar sementara orang yang sudah ada di dalam sudah familiar dengan facility dan sebagainya tidak kita berikan prioritas. Mereka prinsipnya seperti itu.
Berarti ini mungkin tips juga untuk teman-teman yang misalkan pengen bekerja di US gitu, ambilnya berarti carinya pakai skema postdoc berarti ya Mas Nata ya. Jadi cari Ya, misalkan sudah selesai studi S3 berarti cari skema postdoc di lembaga yang mungkin kita tertarik gitu ya. betul, betul sekali. Ya, Mm-mm. betul sekali. Oke. Ya. Nah, Nah, itu kalau khususnya yang di bidang yang punya passion untuk melakukan karir dan riset di pemerintahan federal ya. Ya. di Tapi sana kalau kayak bagi gimana bagi sih? teman-teman yang punya passion di private industry ya beda lagi. Mereka harus Oh, melakukan oke. jalur ya. Federal tuh maksudnya kalau di kita di kementerian jadi kayak pegawai negara gitu ya, pegawai Betul, ASN gitu betul. ya, Mas Nata ya. Ya, betul. Ya. Iya. Berarti kalau kayak Mas Nata gitu eh, kerjanya kayak by kontrak atau kayak kalau di kita kan ada kayak misalkan kalau ke pemerintah itu skema ASN gitu ya, jadi pegawai negeri atau mungkin kayak pegawai eh, tetap gitu, gitu ya. Kalau di sana Ya. seperti apa Mas Nata? Kalau kalau di sini mekanismenya kurang lebih jadi kalau misalkan dari postdoc ya kita masuk ke berbagai departemen di bawah pemerintah federal kita eh, masuk klasifikasi foreign national karena kita belum menjadi warga negara sini. Nah, untuk foreign national mereka akomodir di dua cara. Cara pertama tadi postdoc yang bisa diperpanjang terus ya. Yang kedua, mereka tempatkan kita sebagai mitra, artinya sebagai kontraktor yang memang fokus di membantu operasional dari berbagai departemen di bawah pemerintah federal. Nah, posisinya bisa ada dua, kita terus postdoc dan itu di bawah langsung pemerintah federal programnya. Namanya ORISE ya, di bawah program ORISE itu untuk khusus Departemen Energi, ORISE, ORISE ya. Nanti bisa di Google itu programnya untuk teman-teman yang ingin postdoc di bidang energi. Yang kedua itu kita bisa masuk ke kontraktor dari berbagai departemen mitranya. Nah, itu posisi kita adalah private di industri. Nah, posisi saya dua-duanya. Yang pertama dari jalur postdoc, kemudian sekarang menjadi di private industry merupakan mitra dari Departemen Energi. Masya Allah. Iya, iya. Jadi kalau untuk ini Mas Nata, tadi kan Mas Nata sampaikan ya di Departemen Energi tuh belum ketemu gitu orang Indonesia yang kerja di sana gitu. Nah, secara working environment gimana pengalaman Mas Nata kerja di kementerian atau lembaga unit pemerintah US gitu ya, working environment-nya? Banyak sekali ya. Nggak bisa diungkap satu persatu value yang bisa dipelajari ya. Betul. Jadi mungkin kalau saya urutkan dari pertama sampai berikutnya itu, yang pertama itu nilai adalah integrity ya, integrity. Di mana kinerja kita dinilai berdasarkan integritas kita selaku personal ya. Dan ini bisa dinilai oleh siapa saja, bisa dinilai oleh colleague ya, punya rekan kita, maupun dari supervisor, maupun dari supervisornya supervisor, maupun dari student yang kita bimbing. Ya, integrity. Apa maksudnya integrity ini? Kemampuan kita untuk terus mengembangkan diri dalam rangka kejujuran, ya, kejujuran. Karena banyak sekali elemen ataupun dokumen yang sifatnya sangat konfidensial, bahkan itu menyangkut aset negara yang sangat bisa mudah dibocorkan gitu ya. Dan itu sudah banyak kejadian, makanya dua negara ini masuk blacklist gitu ya. Dua negara ini masuk blacklist dan kesempatan kita punya kesempatan lebih besar untuk bisa berkarir dan berprofesi di sini kalau kita bisa manfaatkan. Ya, dua negara tadi mungkin teman-teman sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya, itu di Cina, negara dari asal Cina dan negara asal India. Nah, dua negara ini punya screening yang luar biasa ketat gitu ya. Kalau ingin diterima di pemerintah federal. Tapi negara-negara seperti negara lainnya itu hampir boleh dibilang
punya kesempatan yang jauh lebih besar. Ya. Mungkin itu yang pertama, integrity. Yang kedua, banyak sekali value lain yang dipelajari. Cara manajemen antar organisasi, ya, supaya tidak overlap, ya. Cara komunikasi antar institusi dari jadi Departemen Energi punya 17 fasilitas, 17 national lab. 17 national lab ini tidak ada yang overlapping, ya. Ada yang mengerjakan hampir serupa, tapi semuanya complementary dan semuanya berkompetisi. Menarik. Jadi tidak bosan gitu. Jadi contoh misalkan di National Renewable Energy Lab, NREL, itu di Colorado, itu mereka khusus di bidang renewable energy. Tapi bukan berarti 16 national lab tidak ada yang mengerjakan renewable energy. Banyak juga yang mengerjakan renewable energy. Yang solar, yang wind power, yang lain-lain. Nah, kompetisi itu ada selalu dibuat oleh pemerintah untuk memberikan trigger kepada semua pegawainya, ide mana yang terbaik itu dalam setiap tahun tuh selalu ada funding gitu. Jadi kita harus menyampaikan ide kita dalam bentuk tulisan, dan ide terbaik itu akan memperoleh funding. Gitu ya. Jadi kompetisi dibuat supaya kita saling bisa menangkap peluang ide-ide yang belum pernah ditemukan oleh siapapun di global. Nah, adanya environment yang kondusif ini menciptakan terobosan teknologi terus menerus, nggak berhenti gitu ya. Ya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama nilai integriti, kejujuran dalam berprofesi, yang kedua profesionalisme dan lingkungan yang mendukung, ya. Nah, yang ketiga ini adalah ya kolaborasi, ya. Jadi sekarang ini kan sudah borderless kolaborasi, ya. Sayangnya kolaborasi ini hanya bagi mereka yang sudah punya track record di departemen tempat mereka pernah mengerjakan postdoc ataupun pernah berkarir di sana. Jadi akan sulit berkolaborasi dengan institusi yang belum pernah punya personel atau individu yang mengerjakan riset di sini. Paham maksudnya ya? Jadi misalkan saya kembali ke Indonesia, misalkan saya gabung dengan siapa, misalkan gabung dengan siapa aja. Di BRIN gitu misalnya. Dengan ya, misalkan di BRIN atau di mana. Nah, saya mudah itu untuk melakukan kolaborasi itu dengan Departemen Energi. Oh, Masya Allah, ya. Gitu ya. Tapi untuk teman-teman atau institusi yang belum pernah punya ada personel mengerjakan riset di situ, belum ada track recordnya, kesulitan. Ya. Mungkin hampir boleh dibilang impossible gitu ya. Mission impossible mereka memang sangat strict sekali. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi maka tadi saya bilang Mbak Lisa di awal, insya Allah mudah-mudahan ada teman-teman yang nanti jodoh ya, rezekinya di sini, bisa berprofesi di sini, baru kemudian kita bisa expand network gitu ya, baru kemudian kita bisa mudah untuk mengembangkan kolaborasi riset dengan institusi di tanah air gitu. Ini mungkin salah satu alasan kenapa Mas Nata dan kawan-kawan mendirikan yang rumah publikasi.org itu, Mas Nata, untuk menjaring potensi-potensi dari teman-teman Indonesia atau bagaimana? Ya, kita membuat rumah publikasi itu untuk membantu penulisan ilmiah di jurnal internasional, khususnya Q1. Ya. Karena saat teman-teman apply di kampus untuk S2 ataupun S3, yang dilihat bukan berapa IP-nya begitu. IP-nya memang dilihat juga, tapi IP urutan keberapa gitu. Yang dilihat tuh teman-teman punya publikasi apa gitu. Nah, sama ketika nanti teman-teman dari S2, S3 sudah di sini ya, masa-masa studi itu digenjot untuk publikasi sebanyak-banyaknya. Ya. Dalam artian publikasi tetap berkualitas, dijaga kualitasnya, tetapi ide itu terus harus dijalankan saat latihan, saat kuliah. Ya. Nah, pada saat selesai kuliah, teman-teman udah punya publikasi katakanlah minimal 3, ya, atau bahkan lebih, itu chance-nya sangat besar untuk diterima langsung di institusi pemerintah federal. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin hadir dan mendengarkan sesi ini ya, sangat recommended juga untuk mampir ke websitenya www.rumahpublikasi.org ya teman-teman, khususnya yang ada target. Sekarang soalnya di kampus juga, kayak kampus kayak di Malaysia itu juga akhirnya salah satu syarat untuk lulus itu mesti ada publikasi di Scopus gitu kan, Mas Nata. Kayaknya di Indonesia kan juga
mulai ini ya ada requirement serupa gitu ya untuk teman-teman yang studi lanjut gitu. Jadi silakan ya untuk teman-teman yang memang ada target untuk publikasi juga gitu, bisa belajar terkait penulisan, nanti dibantu sama teman-teman dari rumah publikasi ya. Udah tuh ya Deci. Masya Allah. Nah, tadi menarik ya yang disampaikan Mas Nata terkait sama value working environment di sana gitu. Jadi ini mungkin satu hal yang saya personal itu juga ini ya, dulu sebelum studi lanjut itu kan sempat 4 tahun di perusahaan migas US base gitu ya, dan mirip gitu environment-nya dengan yang tadi Mas Nata sampaikan gitu ya, betapa integrity, hal-hal kayak kedisiplinan itu sesuatu yang justru saya belajar dari company yang notabene-nya mungkin kalau bagi kita yang Muslim minority gitu ya Mas Nata, dan itu sebenarnya adalah value yang harusnya ada di kita gitu ya. Yang menarik sekali gitu tadi tentang kejujuran, tentang profesionalisme kerja gitu ya. Jadi hal yang insight yang ini ya, mungkin bisa jadi reminder untuk kita bersama ya, ternyata hal-hal atau value-value yang demikian itu memang ya itu jadi sunatullahnya ya, kalau kita mau maju gitu akhirnya memang harus profesional, harus berintegritas kayak gitu ya. Jadi ini untuk penyemangat kita semua ya teman-teman yang hadir dan menyimak sesi ini gitu. Ada satu value lain yang mungkin perlu disampaikan. Iya. Jadi sejak berdirinya negara Amerika Serikat ini, pertama kali didirikannya fasilitas di bawah Departemen Energi. Jadi tadi saya sampaikan 17 National Lab, tapi satu dari 17 National Lab ini dioperasikan langsung oleh pemerintah federal. 16 ini itu dioperasikan secara joint operation dengan kampus-kampus. Seperti misalkan Argonne National Lab, itu adalah joint operation dari Departemen Energi dengan University of Chicago. Ya. Kemudian ada SLAC Lab, ya. Itu adalah joint operation dari Departemen Energi dengan Stanford University. Nah, hanya satu institusi yang langsung didirikan dan dioperasikan hingga saat ini sejak berdirinya dari pemerintah federal, yaitu tempat saya berprofesi saat ini, yaitu di National Energy Technology Lab. Nah, dalam perjalanannya mungkin mungkin nanti teman-teman bisa lihat ada rekodnya di webinar rumah publikasi itu. Itu di dalam perjalanannya institusi ini, perkembangan institusi ini, ya, ini tidak pernah ada, saya katakan di awal, tidak pernah ada overlap-nya. Jadi artinya satu dengan yang lain itu saling melengkapi dan didukung untuk terus berkembang. Jadi dari tahun 1923, tempat pertama kali National Energy Lab ini didirikan, hingga saat ini, itu sudah punya partner sampai sekarang jumlahnya ada 17. Ya. Dan tidak pernah ada istilah untuk saling bias dalam melakukan riset. Ya, semuanya posisinya jelas. Akibatnya apa? Akibatnya institusi itu terus berkembang dan memberikan hasil yang terbaik karena dilakukan secara kontinu. Sesuatu yang dilakukan secara kontinu menghasilkan hasil yang terbaik. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa kita pelajari, jadi lesson learn untuk diterapkan kita di tanah air, ya. Apapun yang para pendahulu kita telah dirikan, jangan diubah, gitu. Yang bisa kita lakukan itu adalah terus disupport agar terus bisa berkembang dan eksis. Ya. Nah, pusat nuklir di Amerika ini, kalau kita ngomongin nuklir ya contohnya, dari 17 National Lab ini, itu tidak hanya dikembangkan oleh satu National Lab, tapi di National Lab lain juga tersebar. Tujuannya dilakukan tersebar ini supaya bisa menjaring potensi lokal secara merata. Jadi kalau ada gangguan di satu facility lain di negara bagian timur masih ngerjain. Kalau ada gangguan di bagian timur, yang di tengah masih ngerjain. Dan satu sama lain ini saling terkoneksi dan melengkapi. Jadi sangat sistematis, sangat organized, dan value-nya di sini adalah konsistensi dalam pengembangan. Ya.
Mungkin itu Mbak. Jadi walaupun misalkan governornya ganti, pemimpin negara ganti, itu programnya tetap berlanjut gitu ya Mas Nata ya di sana ya. Betul, ya itu tadi yang sambungannya seperti itu. Jadi zamannya administrasinya contoh yang sebelum yang presiden sekarang itu zamannya Presiden Trump itu sangat memprioritaskan pengembangan batu bara, gitu kan ya. Bara. Nah, renewable energy ditempatkan atau boleh dikatakan di remove gitu ya. Tapi aktualnya renewable energy ini tidak bisa di remove karena platform itu sudah ada di roadmap jangka panjang. Hanya prioritasnya tidak lagi ditempatkan sebagai di atas, tetapi menjadi urutan kesekian. Tapi berkembang terus, nggak berhenti gitu. Artinya berkembang itu karena ada fundingnya juga, support fundingnya Betul, juga ya Mas Mata ya. betul. Nah, zamannya sekarang yang Presiden Joe Biden ini terbalik ya, yang dari fossil fuel menjadi urutan kesekian. Nah, yang renewable urutan ke atas. Tapi apa fossil fuel berhenti sama sekali? Tidak, terus berkembang. Terus berkembang dalam porsinya masing-masing. Gitu. Nah, hanya prioritas pengembangan dari pemerintah federal ada pada renewable energy sekarang ini. Oke. Dan mungkin tadi bisa terus berkelanjutan karena ada kerjasama sama kampus gitu ya Mas Nata. Jadi ya yang riset tetap aja ada yang riset gitu ya, karena kalau kampus kan ada mahasiswanya, dia lakukan riset, ada studi lanjutan gitu ya, jadi terus ada inovasi juga gitu ya. Betul, kalau kampus dia jalurnya independen. Kalau ini direct dari arahan dari pemerintah pusat. Kita mau fokus di bidang apa, jadi semuanya menyesuaikan di bawah. Tetapi program-program yang disusun sebelumnya tidak hilang. Selalu ada jalur untuk terus dia berkembang. Gitu. Ada ruang untuk jadi waktu zamannya Presiden Trump yang mengerjain riset di bidang PLT Banyu, angin, terus yang mengerjakan riset di bidang solar concentrated power, terus yang mengerjakan riset di bagian nuklir, terus nggak ada masalah gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi pelajaran ya. Apapun itu, kalau itu dilakukan secara konsisten ya akan menghasilkan yang terbaik. Betul ya, ini penting banget ya. Kayaknya ini lesson learn bagi kita dan sebenarnya untuk ini ya secara makro ya kebijakan ya Mas Nata ya, gitu. Bagaimana untuk memungkinkan hal ini. Sebenarnya kalau kayak di Indonesia tuh kan kita ada Bappenas juga ya, maksudnya yang ada juga gitu kayak jangka panjang plan, terus rencana jangka menengah gitu ya. Cuman mungkin bagi teman-teman yang di kementerian mungkin lebih paham ya. Saya sendiri belum pernah ada experience untuk kerja di kementerian gitu ya. Jadi belum terbayang bagaimana skemanya dari mengejawantahkan dari plan yang mungkin sudah dibuat dari Bappenas ke kementerian-kementerian terkait lainnya. Oke, tapi tadi menarik sekali ya. Jadi intinya konsistensi dari program dan support gitu ya. Walaupun memang sedikit banyak akhirnya memang political will itu ngefek banget ya. Kayak tadi misalkan kalau yang presiden sebelumnya lebih fokusnya ke fossil fuel gitu ya, yang ganti presiden terus ganti priority gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, Mas Nata kalau untuk ini ya, Mas Nata kan di sana sekeluarga ya, berarti ini moving sekeluarga itu waktu masih kuliah atau akhirnya ketika udah kerja, keluarga baru diajak? Jadi sebelum saya berangkat ke sini, saya berangkat ke sini sendiri. Pertama kali itu 6 bulan sendiri untuk melihat situasi lokal ya. Nah, ketika sudah ada gambaran situasi lokal, kemudian sudah dapat informasi tentang housing, tentang living cost, karena banyak juga sebelumnya student-student yang kita bisa tanya sama student-student yang sudah ada di kampus, bagaimana strategi untuk survive gitu kan ya. Ini kan masalahnya surviving learn, gitu ya. Sesuatu yang harus kita sendiri harus menjalani, nggak bisa kita dari textbook gitu ya. Nah, selama 5 bulan pertama kali di sini saya survei segala macam, baru kemudian akhir semester 1 saya kembali ke Indonesia untuk bawa keluarga. Nah, untuk setelah keluarga sampai di sini itu sudah alhamdulillah sudah lebih settle. Tetapi ya banyak sekali yang
tadinya kita belum mengetahui menjadi harus mencari tahu. Ya, contohnya misalkan yang paling krusial itu kalau teman-teman nanti mungkin ada kesempatan studi di Amerika ingin bawa keluarga, itu adalah isu insurance, ya insurance, kemudian medical issue lah begitu ya. Nah, satu hal di sini yang menjadi mungkin bisa motivasi buat kita semua di tanah air ya, karena kita posisinya student ya, student itu kan boleh dibilang semua orang tahu kapasitas finansialnya seperti apa gitu ya. Nah, itu banyak sekali program dari pemerintah lokal yang bisa kita take benefitnya gitu, selama kita eligible. Nah, jadi kalau ada kesempatan kita di sini tuh selalu sampaikan propose something gitu. Mereka yang menentukan eligibility kita, bukan kita. Tapi kita punya effort untuk melakukan yang terbaik. Contoh misalkan ada satu rekan saya waktu saya masih kuliah itu di Oklahoma State yang kena paru-paru basah sampai dia pingsan berkali-kali. Ternyata diagnosis harus dioperasi karena di dalam paru-parunya itu sudah ada berapa liter kadar air begitu ya. Kesulitan dia untuk bisa bernafas dan lain-lain ya. Nah, waktu itu pun dilakukan operasi. Dia ini mahasiswa Fulbright. Mahasiswa Fulbright ya. Nah, waktu dia selesai operasi, kemudian bulan depan dia sudah sehat, baru kemudian datang rinciannya itu. Rinciannya dari treatment segala macam itu kurang lebih sekitar $200.000. $200.000. Nah, kemudian dia bilang, dia datang ke rumah sakit, dia bilang, Pak, ini tagihan sudah saya terima, saya lihat, wah, saya nggak punya seperti ini, dan nggak ada kemampuan untuk melakukan pelunasan, pembayaran, dan lain-lain. Ada solusi. Nah, di sini enaknya begitu. Ada solusi. Nah, kemudian dari pihak rumah sakit bilang, oke, Bapak tinggal apply aja form, namanya form putih. Form putih itu financial aid. Jadi dia mengisi form itu, dokumen-dokumen banyak yang harus dia submit, ya. Jadi mulai dari foto screening selama dia diagnosis, kemudian kemampuan beasiswa segala macam. Dalam waktu 6 bulan, yang tagihan 200.000 itu menjadi 0. Ya. Di cover oleh negara itu, Mas Nata? Kenapa? Di cover oleh negara atau bagaimana? Di cover oleh pemerintah lokal. Cover sama pemerintah lokal. Nah, seperti ini yang harus kita ketahui dari awal ya. Jadi unsur sebetulnya ketika kita ada isu kesehatan ya jangan khawatir karena itu akan ditangani lebih dulu. Untuk isu pembayaran itu nanti urusannya nanti. Yang penting kita sehat dulu. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya ini. Ya tentu kita pengennya banyak kan karena banyak saya yakin waktu itu saya juga mengalami. Nanti kalau kuliah di Amerika bagaimana insuransinya mahal, ininya mahal sampai biasa. Sebetulnya nggak begitu gitu. Makanya ini semua dapat diketahui ketika kita sudah di sini. Iya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Nata ya. Ini jadi lengkap sekali ya, tadi mulai dari pengalaman kuliah sampai akhirnya cerita kerja di US, pengalamannya working environment-nya, dan juga pengalaman yang perlu diurus gitu ya ketika misalkan membawa keluarga. Nah, salah satu biasanya Mas Nata yang paling sering dibahas kalau orang mau bawa keluarga itu kan terkait sama visanya gitu ya. Nah, kalau mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman yang menyimak sesi ini gitu ya, ada skema visa apa aja sih kalau untuk di US itu gitu, apalagi kalau kita bawa keluarga? Umumnya pelajar datang ke US bawa visa F1 ya. Untuk pelajar-pelajar dari jalur beasiswa Fulbright melalui visa J1. Ya, visa F1 dan visa J1 itu berbeda sekali. Perbedaannya ada keuntungan plus minusnya masing-masing ya. Tapi dari saya pribadi tidak masalah visa F1 atau J1, yang penting teman-teman punya keterima dulu di sini.
Untuk visa J1 dari jalur Fulbright, itu mereka bisa diperbolehkan bekerja selama kuliah. Jadi persyaratannya untuk bekerja sudah dicakup oleh visa J1. Nah, kalau untuk visa F1, nah ini termasuk spouse-nya ya, termasuk istrinya, boleh bekerja kalau visa J1. Ya, berarti kalau istrinya atau keluarga dependennya J2 gitu ya. Kalau visa F1, kalau istrinya atau anak-anaknya jatuhnya F2. Nah, untuk F1 nggak bisa bekerja di luar, hanya boleh bekerja di dalam kampus. Dan itu pun dibatasi 1 minggu berapa jam. Nah, inilah jalur yang kita pakai tadi untuk apa namanya tadi kita sebut jalur riset asistensif atau teaching asistensif. Karena kita dihitung bekerja di situ, di dalam kampus. Dan kita pakai F1, boleh. Tapi kita tidak bisa kerja di luar gitu ya. Jadi ini perbedaan antara F1 dan J1. Tapi sekali lagi yang paling penting either J1 atau F1, yang paling penting teman-teman punya acceptance letter dari kampus itu. Iya, jadi diterima dulu gitu ya. Baik, terima kasih Mas Nata. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh raise hand ya, boleh raise hand, boleh juga di chat. Ini ada beberapa yang sudah masuk via Japri juga. Ini ada yang teman-teman bisa baca juga ya, post pertanyaan dari Bu Loni. Ingin bertanya, jadi tadi kami menyampaikan bahwa performance itu penting gitu ya. Nah, kira-kira apakah kalau dari observasi Mas Nata gitu ya, change-nya untuk laki-laki dan perempuan itu sama apa enggak gitu ya. Terus khususnya kalau untuk yang muslimah gitu ya. Nah, terus tadi yang dijelaskan oleh Mas Nata kan di bidang engineering ya, maksudnya di energi gitu, karena bidangnya Mas Nata, expertise-nya Mas Nata. Nah, kalau kayak di ekonomi itu seperti apa? Khususnya mungkin ekonomi Islam ya, karena ini Bu Loni background-nya dari ekonomi. Gimana Mas Nata? Enggak, silakan. Untuk yang pertama tadi apa sebelum ke ekonomi Islam? Ini change-nya untuk kesempatan untuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender ya antara laki-laki dan perempuan. Semua di sini sama ya, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan sekarang seluruh perusahaan, tidak termasuk pemerintah federal, perusahaan industri, itu mereka memasukkan satu value yang akan menjadi core industri atau institusi itu, yaitu disebut value inclusion. Inclusion ini value yang baru ya. Sebelumnya value yang sudah ada itu seperti integrity, kemudian apalah macam-macam gitu ya. Nah, sekarang mereka masuk ke inclusion. Inclusion ini maknanya siapa saja harus ditreatment secara fair, secara adil. Jadi kalau kita merasa kita ada diskriminasi, kita harus melapor. Kalau kita nggak melapor malah kita salah. Ya, jadi sekarang beruntunglah teman-teman yang muslimah menggunakan hijab itu kuliah di Amerika, karena tentunya mereka akan masuk ke inclusion ini. Ya, inclusion ini akan berpengaruh pada karir dan pada penyeleksi individu kalau dia mau bekerja atau berkarir di perusahaan ataupun di pemerintah. Contoh, dari 100 aplikasi yang masuk, ternyata ada satu yang muslimah pakai kerudung. Nah, itu akan menjadi perhatian dan nilai lebih bagi institusi itu untuk meng-hire dia. Jadi prioritas akan diberikan kepada mereka yang dari kaum minoritas. Oh, menarik ya. Ini kesempatan nih Bu Loni ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau studi ataupun berkarir di sini, ya ini kesempatan yang bagus dengan khususnya dari administration yang sekarang ya, karena polisi-polisinya sudah masuk ke hampir merata di semua perusahaan. Ketika kita menerima atau merasakan ada ketidakadilan atau proses penyimpangan, diskriminasi dalam proses hiring, ya kita harus melapor, ya. Nah, ini kembali kepada fondasi dari negara Amerika Serikat sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dia. Ada 3 fondasi utama negara ini. Yang pertama itu yang mungkin kita tahu presidensial ya, siapapun presidennya dia menggerakkan policy. Yang kedua adalah Kongres ya. Kongres ini mungkin di kita DPR ya.
Jadi presiden tidak bisa mengintervensi DPR, DPR tidak bisa mengintervensi presiden. Masing-masing ada jalurnya. Yang ketiga yang paling penting, supremasi hukum atau Supreme Court. Jadi siapapun maupun Kongres maupun Presiden mau intervensi Supreme Court nggak bisa. Dibuat tidak bisa begitu. Jadi masing-masing berada pada jalurnya masing-masing sehingga hukum itu di mana-mana sama rata, sama konsepnya dan harus berjalan. Siapapun tidak akan bisa melakukan superseding ya, overwriting begitu ya, dengan kekuasaan untuk mengintervensi hukum tak akan bisa. Meskipun dia seorang presiden. Menarik. Begitu, Mbak. Nah, tadi makasih Mas Nata ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Mas Nata mungkin ada info untuk yang di bidang ekonomi gitu. Ekonomi Islam, betul. Nah, sekarang ekonomi Islam sekarang lagi banyak ini dicari malah. Instruktur atau lecturer ya yang bisa mengajar di sini ya. Itu sudah banyak sekali kampus-kampus yang sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa sepertinya rekan-rekan Indonesia yang mengajar di kampus-kampus untuk jurusan ekonomi Islam ataupun agama ya dari sisi fikih ataupun dari Quran macam-macam gitu ya. Itu dibuka di kampus-kampus ya. Nah, nanti bisa saya hubungkan dengan beberapa fakulti yang sudah menjadi fakulti di sini mengajar di salah satu kampus. Tidak cuma satu orang ya, ada beberapa orang Indonesia. Jadi kita sudah punya beberapa teman-teman di sini. Dan mungkin bisa lebih sharing cara-caranya bisa memperoleh posisi itu atau mungkin lewat student dulu dari beliau ya. Jadi kalau mau ingin S2, S3 cari nih dosen Indonesia jurusan ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ya. Langsung kontak. Dan itu sudah ada ya Mas Nata ya? Ya, langsung kontak. Nanti kalau beliau ada funding, wah, udah teman-teman. Ya, ini informasi sangat penting ya teman-teman. Ini informasi yang sangat penting saya. Oke, silakan ya kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya langsung. Ini pertanyaan ada yang masuk, Mas Nata. Kalau untuk di mau ke US itu kan ada ininya ya Mas Nata, apa TOEFL atau GMAT-nya gitu ya. Nah itu kalau dari mungkin khususnya bagi yang teman-teman dari daerah gitu ya, bagaimana untuk mengejar requirement dari sisi bahasa dan GMAT-nya itu? Yang pertama jangan menyerah. Ya, GMAT untuk TOEFL terutama. Karena GMAT maupun GRE sekarang sudah banyak kampus-kampus sudah memberikan pelonggaran, tidak perlu lagi ada GRE dan GMAT. Ya, termasuk Berkeley, University of California Berkeley, Mechanical Engineering dan beberapa engineering, program studi engineering lainnya itu sudah meremove GRE dari persyaratan masuk. Nah, berarti untuk kita teman-teman lumayan ya, satu kali tes GRE itu $200 kalau nggak salah. Dulu ya, zaman saya itu. Dan itu pun belum tentu lulus lagi kan. Kalau gagal ngambil lagi kita. Yeah. Nah, sekarang berarti tinggal challenge-nya adalah gimana kita supaya TOEFL score kita masuk ke passing minimum. Nah, untuk TOEFL score ini seluruh universitas di Amerika menggunakan TOEFL score dan sekarang sudah banyak juga yang menerima IELTS. Jadi boleh. Kalau tidak ada TOEFL bisa pakai IELTS ya. Nah, challenge-nya sekarang lebih mudah, gimana supaya kita bisa masuk ke requirement minimum. Ya tipsnya juga tidak banyak ya, harus banyak latihan ya, soal-soal khususnya listening ya, dan itu kemampuan yang bisa diasah ya. Bisa. Bahasa nih TOEFL ini bisa latihan ya, mungkin sekarang juga banyak online juga ya, ada teman-teman kayaknya dari teman-teman LPDP juga ada yang memprovide semacam mentoring gitu untuk program 2 bulan 3 bulan untuk meningkatkan IELTS ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa undang ya teman-teman yang bikin community semacam ini. Oke, nah ini pertanyaan dari Lumus ya, dari Kalimantan. Ketika mau studi Mas Nata mungkin ada gambaran untuk tahapannya. Jadi kalau tadi misalkan sudah apply gitu ya, sudah diterima, itu dari awal memang sudah milih jurusan atau lalu di sana akan semacam ada orientasi atau bagaimana kalau dari sepengetahuan dan pengalaman Mas Nata? Ya, spesifik. Jadi jurusan sudah kita targetkan dari sini.
ya. Jadi kita melakukan kontak. Jadi waktu itu saya melakukan kontak dengan jurusan yang saya minati. Kemudian diterima, diberikan acceptance letter. Nah, saya punya acceptance letter. Nah, acceptance letter ini saya bawa ke LPDP. Jadi waktu itu seleksi LPDP saya berapa kali waktu itu? 2 kali. Seleksi pertama saya nggak lulus karena saya belum punya acceptance letter. Oh, iya, iya. Ya. Jadi waktu itu dikasih tenggat waktunya dapat acceptance letter baru oke. Saya nggak dapat waktu itu. Oke, saya cari acceptance letter dulu, saya apply lagi. Nah, pada Oh. saat yang kedua saya bawa acceptance letter ini. Ya sudah. Lebih aman ya kalau Right, udah ya. dapat acceptance letter. Nah, terus kemudian Anda harus menjawab pertanyaan kenapa Anda memilih kampus ini, kenapa tidak ini dan ini. Nah, itu harus dijelaskan, harus spesifik tujuan goalnya apa. Jadi kembali ke passion kita ya, apa interest yang paling besar. Nah, kemudian kita pilih kampus-kampus yang punya facility, yang punya fakulti yang expert di bidang itu, ya. Karena tidak semua kampus dan nggak mesti kampus top. Ya. Nggak mesti kampus top. Kampus yang middle performance, selama itu interest kita ada di situ dan fasilitinya menunjang, bisa. Oke. Ya, jadi pilih jurusannya sejak awal ya, dan yang paling penting punya strong why gitu ya. Jadi tahu gitu kenapa kita milih kampus itu gitu ya, Mas Nata ya. Betul, ya benar, betul sekali ya. Oke, Betul. menarik sekali ya. Ini ternyata nggak kerasa udah hampir 1 jam. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Terkait sama ini ya, kehidupan di sana gitu, Mas Nata. Mas Nata kan di sana, maksudnya sebagai di Amerika kan, kadang kalau orang Indonesia tuh mikirnya di sana negara yang bebas gitu ya. Dan bagaimana Mas Nata mungkin dengan keluarga di sana sebagai keluarga Muslim gitu ya, mempertahankan untuk menjalankan apa ya, activity beragama di sana, itu ada kesulitan atau bagaimana dari pengalaman Mas Nata? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kesulitan yang apa namanya, hampir alhamdulillah kita semuanya aman. Terlebih sekarang ya, mungkin beda dengan mungkin dekade tahun 70-an, 80-an, kalau teman-teman dulu studi tahun-tahun segitu jarang ya, udah belum tahu orang banyak, ternyata di dunia ini banyak banyak unsur faith yang berbeda-beda. Kalau sekarang hampir semuanya kita saling sinergi, saling dan di bawah payung hukum yang sama. Contoh misalkan interfaith dialog itu antara berbagai forum aktivitas keagamaan itu diselenggarakan hampir rutin tiap bulan. Bahkan ada beberapa daerah yang tiap 2 minggu sekali. Setiap kali di community kita selalu adakan open house. Jadi hampir nggak ada masalah. Ada beberapa mungkin insiden saat ada sebagian community yang menerima mungkin ancaman atau mungkin bahkan mungkin ada sampai ada korban jiwa. Nah, community lain otomatis memproteksi itu. Ya, pernah kejadian di sini ada community Jewish ya, Yahudi, itu tempat ibadahnya diserang ya. Akibatnya berapa orang itu meninggal dunia. Nah, dari komunitas Muslim kemudian besok harinya memberikan penjagaan di lokasi tersebut. Nah, kembali saat masjid pada saat itu menerima perlakuan yang sama, komunitas Yahudi juga memberikan personelnya untuk menjaga masjid. Jadi hampir tidak ada apa namanya, jadi unsur kerukunan itu sinergi, saling understanding satu sama lain itu sangat sangat luar biasa, boleh saya katakan begitu ya. Ini kesempatan yang baik untuk teman-teman, apalagi sekarang banyak sekali refugee dari Afghanistan, dari Myanmar ya, bahkan sekarang komunitas Myanmar itu termasuk salah satu komunitas yang kuat ya di Amerika Serikat ya. Ya, mereka datang nggak punya apa-apa, sekarang sudah develop, ada beberapa yang jadi usahawan, udah macam-macam ya, sudah bagus sekali. Jadi kesempatan itu ada selama kita punya, dan saya yakin teman-teman di Indonesia siapapun dia yang sudah punya pengalaman mungkin
buka usaha ya, mungkin apapun itu usahanya di Indonesia, datang ke sini buka usahanya ternyata di sini buka usahanya lebih mudah loh gitu. Hmm, Dan iya, bahkan iya. nggak cuman itu, dapat dukungan dari pemerintah lokal juga. Nah, ini yang kita ingin dorong. Oleh karena itu, saya dan beberapa rekan di sini merintis, mungkin yang pernah saya sampaikan ke Mbak Lisa, namanya Forum Entrepreneur Wali Songo. Itu adalah forum usahawan Indonesia, orang-orang asli Indonesia yang sudah lama menetap di Amerika Serikat, yang memiliki usaha, berbagai macam usaha. Kemudian kita coba hubungkan mereka menjadi satu forum, supaya ini menjadi lahan pembelajaran untuk kita di sini dan untuk teman-teman di tanah air. Masya Allah, ya, ya. Jadi ini ya Mas Nata, activity-nya secara pekerjaan dan juga terus komunitasnya sebenarnya dibangun dengan ini ya, hubungan antar komunitas dan sesama komunitas muslim juga di sana terjalin dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman yang mau studi lanjut atau misalkan mau ingin bekerja di US, ingin tinggal di US gitu ya, ternyata tidak perlu khawatir ya. Kadang kalau di Indonesia tuh kan gitu Mas Nata, bayangannya kayak di sana Muslim minority, atau kadang kalau yang perempuan tadi, makanya pertanyaan Bu Loni, kalau pakai kerudung gitu ya, seperti apa gitu, nanti jangan-jangan di tengah jalan ada interogasi segala macam. Ternyata enggak ya, kalau misalkan sudah tinggal di sana, antar komunitinya juga aman juga. Baik, terima kasih ya Mas Nata atas sharingnya, Masya Allah ini lengkap sekali ya teman-teman. Juga terima kasih yang sudah hadir dan sudah bertanya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab gitu ya. Semoga lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Nah, mungkin sebagai menutup sesi diskusi pada pagi hari ini, Mas Nata boleh ada pesan ataupun apa yang ingin disampaikan, dan kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu ya, bisa menghubungi Mas Nata lewat mana Mas Nata? Bisa lewat email ya, saya masukkan di chat ya. Ya, bisa dari sini, ini masuk ke personel, atau juga bisa dari rumah publikasi juga ya. Silakan menggunakan ini ya. Silakan. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mas Nata. Ini teman-teman yang hadir bisa lihat di chat box ya, ada email Mas Nata, juga bisa via redaksi rumah publikasi ya. Jadi teman-teman bisa kontak Mas Nata juga dari website tadi, teman-teman bisa mampir ke rumahpublikasi.org. Nah, untuk menghubunginya via email juga bisa lewat redaksi atau rumahpublikasi.org. Baik, jazakumullah khairan Mas Nata dan teman-teman semuanya yang sudah hadir menyimak sesi talkshow kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil banyak ini ya, insight dan juga informatif sekali ya ini sesi pada pagi hari ini. Final word-nya tadi, Mbak Iya, Lisa. silakan Mas Nata. Ya, jadi saya ingat salah satu pesan ya yang mungkin teman-teman juga famous lah ya, kan kita kesempatan hidup ini kan hanya sekali ya, dan itu pun sangat singkat ya, waktu 20 tahun mungkin kita masih kecil, kita masih ingat jelas sampai sekarang, sangat singkat sekali. Dan karena sangat singkatnya dan hanya kesempatan punya sekali, ya gunakanlah itu dengan terbaik ya, dengan usaha yang terbaik untuk kita, untuk keluarga, untuk komunitas, dan untuk bangsa dan negara. Nah, perihal konteksnya dalam hal ini, kalau di dalam keluarga kita belum ada salah satu anggota keluarga yang punya kesempatan untuk studi di berbagai negara, maka kita selaku orang tua mesti motivasi supaya kita dapat menempatkan salah satu untuk dapat menjembatani ya, dan melihat tempat lain. Tujuannya apa? Untuk kita bisa tarik pelajarannya dan aplikasi di tempat kita sendiri. Contohnya yang paling sederhana, ketika kita ada masalah ya, ketika kita ada masalah, katakanlah kita di dalam kotak ini ya,
masalahnya di sini dan kita di dalam kotak ini. Kita nggak bisa melihat solusinya. Kita harus keluar dari kotak ini supaya kita bisa melihat apa masalahnya yang ada di kotak ini dan solusi tercepatnya seperti apa. Ya, ini konsep ini sama dan bisa diaplikasikan di mana saja, baik itu dari rumah tangga, baik itu dari komunitas, maupun dari bangsa dan negara. Kita harus melihat secara global, ya, universal, supaya kita bisa menyelesaikan solusi setiap permasalahan itu dengan tepat, baik, dan efisien. Dan mungkin dari situ kemudian kita banyak belajar. Satu lagi yang tidak pernah ketinggalan adalah nilai-nilai yang pernah di-develop oleh para orang tua kita atau leluhur kita. Itu harus kita jaga, pesan-pesan mereka harus kita simpan, dan kita aplikasikan. Jangan membuat mereka kecewa. Apapun yang pernah mereka lakukan kepada kita, jangan musnahkan, lestarikan. Kalau perlu didukung untuk bisa terus berkembang. Ya. Dan ini refleksi 75 atau 76 tahun terakhir kemarin kemerdekaan. Dalam salah satu webinar saya selalu sampaikan ini, supaya kita, negara kita bisa terus maju, bukan lagi berdiri di tempat atau malah mundur ke belakang. Mungkin itu dulu Mbak Lisa, mudah-mudahan sesi singkat pagi ini bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman yang punya concern, punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kontak saya tadi di kontak tadi atau melalui Mbak Lisa, monggo silakan. Terima kasih banyak. Masya Allah, jazakallah khair Mas Nata ya, terima kasih banyak untuk sharing dan juga insight-nya. Jadi walaupun secara raga jauh ya di US gitu, tapi secara mimpi dan secara cita-cita masih sangat tepat sekali gitu ya, selalu bawa tadi bermanfaat untuk sesama, untuk agama dan juga untuk negara gitu ya, bangsa Indonesia dan dimanapun ya teman-teman, ini sebenarnya lesson learned juga untuk kita. Jadi kontribusi kita terhadap bentuk cinta kita ya terhadap tanah air kita tidak harus selalu stay di Indonesia gitu ya, itu satu opsi gitu ya. Dan ketika misalkan nanti teman-teman studi lanjut pun atau misalkan bekerja ada kesempatan bekerja di luar negeri, itu juga bisa menjadi ini ya, ambasadornya dari Indonesia gitu, karena kita membawa nama Indonesia sebagai warga negara Indonesia dan menjadi diaspora gitu ya, yang semoga juga tetap ingin berkontribusi dan melakukan yang terbaik untuk negara Indonesia, insya Allah. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk atensinya ya, sudah menyimak sampai akhir. Kita cukupkan sesi pada pagi hari ini. Teman-teman welcome sekali ya untuk kasih suggestion topik apa yang sekiranya perlu kita bahas, boleh DM di Instagramnya @lisa_listiana Ica. Jadi nanti kita akan bikin diskusi serupa seperti ini gitu ya teman-teman. Dipersilakan juga untuk join grupnya, kita ada grup WhatsApp-nya. Jadi misalkan teman-teman nanti ada usulan topik ataupun ingin dapat update kegiatan yang akan datang, nanti akan diinfokan di grup tersebut. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Lisa Listiana, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.